silakan kita nanti ke YouTube masuk ke lewat bisa dilihat nanti lagi untuk kita. Oke, Oke. Materinya yang pertamanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Hania atau dikenal dengan Mak Super. Mungkin perkenalan dulu ya. Nah, kenapa kok dikenalnya Mak Super? Karena saya tuh punya usaha kuliner yang memang kita kasih brandingnya dapur Mak Super. Nah, jadi ya sebagian teman-teman yang mengenal saya ya Mak Super. Tentang menemukan rasa sayang, kerendahan hati. Nah, slide menggambarkan keluarga kami karena ini sharing ya. Ada anak yang pertama yang berkerudung biru, itu namanya Khadijah. Umurnya udah mau 20 tahun ini ya. Masuk kuliah tahun ini insya Allah. Sekolahnya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Terus dia berangkat ke sana dari 2 SMP di Kaironya. Terus anak yang kedua itu Raka Hawari Muhammad. Yang cowok yang pipinya bolong yang paling ujung itu ya. Sekarang udah SMA kelas 1 di Purwakarta. Khair Ummah Purwakarta. Yang belakang tuh yang pakai jempol 2 itu Gazi Atala Yusuf. Gazi itu tahun ini masuk pondok SMP. Itu yang pakai kerudung ungu ya, ungu keping gitu. Itu Balkis Nurul Jinan. Balkis anak 4 SD. 3 SD ya, tahun ini 4 SD. Terus yang paling depan itu Asma Nurul Asyafi'ah. Itu usianya sekarang TK ya, 6 tahun lebih. Tahun ini masuk SD. Nah, yang paling ujung tuh, walaupun bayi udah paham banget ya, ngerespon. Begitu mau difoto, takbir dia. Namanya Zainab. Zainab Nurul Rashida. Itu Zainab tuh. Kita alhamdulillah diamanahi. Sebenarnya kalau kehamilannya 9 ya. 9, saya baru keguguran dan itu sudah final. Nah, gugurnya 3 kali. Yang ada yang 6 ini. Tuh. Lanjutkan. Oh, ini dia. Jadi dalam keluarga itu anak-anak akan mengalami beberapa fase ya. Mulai yang pertama itu fase ketika mereka di usia anak-anak. Usia anak-anak, usia mumayyiz. Mumayyiz ini prabalik. Jadi dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ketika anak-anak di fase anak-anak, mereka mempunyai beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah untuk dilayani. Wajar ya anak-anak misalnya ya, ketika bangun tidur, mereka akan meminta
sarapan pagi misalnya, atau enggak minta ke kamar mandi, atau enggak mereka minta cemilan. Nah, seperti itu ya. Terus mereka juga butuh dimanja, kayak Zainab sekarang bangun tidur, udah mandi, udah sarapan, masih pengen mereka butuh untuk memenuhi seperti itu juga yang lembut. Bahasa yang lembut. Nah, lanjut lagi ke tahap selanjutnya adalah tahap memayis. Ketika anak di usia memayis itu, kalau sekarang memayis itu kasih belanja di pasar, udah tahu yang mana yang. Nah, di tahap memayis itu atau prabali, derajat sama BP dulu. Tahun 10 sebelumnya ini sudah bergabung dari kompetensa. Kalau bisa diganti dengan nama ini ya, di nama ini. Ini bagi Kia. Oh ya, agak gelap soalnya. Boleh diganti namanya, dia bisa saya katakan juga nanti. Karena digabung juga. Oke, selanjutnya ya. Nah, untuk usia memayis, terus kita usia 10. Berarti kita sudah disiplin, saya tugas. Ya tidak, ya tidak, atau tidak ya. Nanti pandai lah, masih lagi orang tua ya, jadi orang tuanya harus pandai juga lobby sama anaknya. Pas tegas, tidak, ya tidak. Mencela sama anak. Karena kalau kita mencela sama anak, nanti anak akan pandai mencari celah, celah mencela juga ke depannya. Dalam mendidik anak ini, kalau sudah memasuki mayis ya, sampai balik, contoh yang ada adalah ya, rasa sayang yang harus ada di dalam. Ada yang bertanya, loh, sama anak pasti sayang, gitu ya. Sendiri sama sayang. Gitu kan. Karena rasa sayangnya seperti apa? Pasti harus menjadi bahan pemikiran. Apakah rasa sayang itu berarti mengiyakan semua permintaan anak? Nah, ini terjadi dan dampaknya lumayan besar. Kita melihat saya baru saja beberapa kita dari kecil membiasakan anak itu dibenarkan terus. Karena sudah besar, yang benar siapa? Orang tua atau anak? Ada yang mau jawab? Atau mau jadi pendengar saja ini semuanya? Nah, yang terjadi itu adalah anak yang benar. Jadi apapun kata orang tuanya, anak udah nggak mau dengar lagi. Pokoknya diam. Benar. Ini sedih gitu ya. Kita diarahkan kepada hal yang benar, anak udah nggak mau tahu. Pokoknya dia yang benar. Apapun standar kebenaran yang dia. Jadi kalau kita selalu mendengarkan apa keinginan anak, apa yang dikatakan anak, itu selalu kita benarkan. Adakah orang tua mendidik anaknya seperti ini? Ya, banyak keseringan. Anak yang bertingkah, dia akan saja. Bukan minta ini, minta itu, dia akan saja. Namanya sayang anak.
namanya sayang anak. Maka harus seperti itu. Atau sebaliknya, karena sayang anak, semuanya tidak boleh. Semuanya dikekang, semuanya harus dilayani orang tuanya, anaknya nggak perlu mengerjakan apa-apa, semuanya eh, ya pokoknya dijauhkan lah, jangan sampai ada hal-hal yang berbahaya sedikit sama anak, nggak boleh kotor, nggak boleh. Afwan Ustaz Devi suaranya kurang keras, Suaranya kurang putus-putus. keras ya, putus-putus. Oke, kalau kurang jelas langsung di ini aja ya, jangan dibiarkan lama-lama. Oke, apakah anak harus kita biarkan tidak boleh mencoba, nggak boleh coba pegang gunting, nggak boleh manjat-manjat, nggak boleh, pokoknya semua serba nggak boleh, karena namanya kata-katanya sayang anak. Gimana suaranya, sudah lebih bagus? Tapi pas pagi saya coba bagus saja. Lanjut ya, nanti kita lagi. Apakah seperti yang kita katakan sayang? Masih agak putus-putus kayaknya, Tat. Putus-putus, kalau putus-putus berarti jaringan ini. Nah, kalau jaringan bisa disayang, bisa disakiti. Coba jaringan di sana dicek dulu. Yang lain putus-putus juga nggak ya? Iya, putus-putus juga. Iya, sama Ustaz, putus-putus juga. Sebentar. Jaringan mana lagi ya? Ini dapat jaringan HP. Mungkin Devi jauh dari mic kali ya. Tadi waktu Hani lumayan bagus sih. Cek, cek, cek. Ya. Cek, cek. Gimana, sudah lebih lancar? Oke, lanjut ya. Semoga lebih lancar. Perlu diulang lagi yang barusan? Cukup jelas lah ya yang barusan ya. Jadi apakah rasa sayang itu yang pertama semua itu dibolehkan, yang kedua semua serba tidak boleh. Apakah seperti itu namanya rasa sayang yang harus jadi bahan renungan lagi kita sebagai seorang orang tua. Nah, hal yang perlu kita ingat adalah anak itu bukan sekedar milik orang tua, tetapi anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai orang tua. Hanya kalau ada misalnya karena kita gini ya, kok udah nikah bertahun-tahun nggak dapat anak, dia bilang, ada satu bilang berarti memang Allah belum menitipkan, Allah belum mengamanahkan anak. Kenapa? Karena ujiannya berbeda, atau ujiannya itu adalah dengan tidak punya anak. Jadi anak itu adalah amanah. Artinya kalau anak itu adalah amanah, harus kita kelola, harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita didik sebagaimana yang keinginan yang menitipkannya. Karena ini hanya titipan, bukan pemberian. Jadi anak adalah titipan dari Allah yang harus kita jaga. Nah, bagaimana cara menjaganya? Nah, ini yang kita bahas di 3 pertemuan singkat besok sampai 2 minggu ke depan ya. Nah, ini akan ada bocoran sedikit materinya. Ketika Allah menitipkan anak kepada kita, yang dititipkan itu kalau luarnya kita tidak tahu ya, kasihnya 2, tangannya 2, kepalanya, ada matanya, gitu kan, wajahnya duduk, ya bapaknya, atau ibunya. Itu potensi manusia dan memahami kita dan juga memahami diri kita.
apa yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita itu adalah manusia yang lengkap dengan akal dengan hewannya. Kan pemahaman yang benar berkaitan dengan menumbuhkan rasa sayang kepada anak. Artinya rasa sayang itu harus berdasarkan informasi yang benar. Bukan serta-merta ini anak kita sayang. Tidak cukup di situ saja. Kalau itu ya benar, tapi tidak cukup hanya itu saja. Harus ada pemahaman yang benar. Jadi kita sayang anak itu karena ada pemahaman yang benar tentang anak itu siapa. Lalu yang kedua, manusia juga diberi hati. Juga ilustrasi ya, karena hati itu juga bukan di sana tempatnya sebenarnya. Adalah tempat tumbuhnya perasaan sayang dan perasaan yang lain-lain. Jadi kita sebagai manusia, kita harus paham kedua potensi kita ini yang akan kita kelola sehingga menumbuhkan rasa sayang yang benar kepada anak kita. Jadi hati itu tempatnya perasaan. Perasaan apa saja? Ada yang mau ngasih contoh? Rasa. Pada pengen benar ya. Senang, sedih. Jadi muncul sedih. Rasa kecewa, gitu. Di PHP, gitu, kan. Atau dibohongi. Tanggung. Itu semua lahir dari rasa hormat, rasa malu, rasa lemah. Dan tempatnya lahir dari hati. Itulah fungsi hati. Nah, kalau di ilmu pendidikan berbasis Islam itu kita sebut ghorizah atau naluri. Ini nanti akan lengkap kita bahas di pertemuan ketiga. Jadi yang tidak ada pertemuan ketiga, dapat ilmunya. Jangan ada rekaman. Jadi ghorizah itu apa? Jadi di ghorizah itu ada 3 tipe ya. Ada 3 tipe. Yang pertama ghorizatul baqo. Ghorizah, Mas Kiki, mic-nya boleh dimatikan lagi? Oh, enggak, saya matikan. Bentar. Matikan aja Mas Dep. Punten. Oke. Untuk mempertahankan ada kita rasa pengen memiliki ya, atau pengen diakui orang, pengen tampil, rasa marah, rasa rasa kesel, rasa ingin membela diri, itu semua adalah bagian dari satu kelompok. Itu akan kita bahas lebih lanjut. Ya penasaran dulu. Panjang soalnya ini bisa 2 jam lagi. Lalu ada namanya Ghorizatul Nau. Nanti kita fokusnya di sini ya. Ghorizatul Nau ini bahas masalah kasih sayang. Urusan keluarga gitu, kita suka pada lawan jenis gitu ya, sayang sama istri kita, terus sayang sama anak kita, bahkan sayang pada teman-teman, lahir dari Ghorizatul Nau. Nah yang ketiga, nah
ini nanti menjadi poin sandaran paling penting. Ghorzatul tadayun. Ghorzatul tadayun ini tempat rasa yang tadi kagum, merasa lemah, merasa kecil, merasa menghamba, atau lebih tepatnya bahasanya adalah Ghorzatul naluri penghambaan. Jadi, kita bertuhan itu, kita menyembah sesuatu itu lahirnya dari Ghorzatul tadayun. Ini sedikit umumnya. Sifatnya gharizah naluri tadi, dia rangsangannya datang dari luar, butuh pemenuhan yang berdampak pada perilaku. Apabila tidak terpenuhi, bisa menyebabkan kegelisahan, kegalauan, dan perilaku tidak wajar. Jadi kalau anak kita galau, atau gelisah, atau keluar perilaku tidak wajar, itu berarti ada yang kurang di masalah hati. Contohnya misalnya anak bertingkah, gitu ya, anak bertingkah. Artinya apa? Cari perhatian orang. Artinya apa? Dia selama ini kurang merasa disayang atau merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Sehingga anaknya itu contoh kecilnya. Tapi kalau ada dewasa lebih parah lagi contohnya. Karena tingkat kegelisahannya lebih tinggi lagi. Ini akan kita bahas lebih dalam nanti di pertemuan. Ini apa? Baik Ghorzatul Baqo, Nauk, dan Tadayun ini butuh pemenuhan. Butuh dipenuhi. Nanti akan lebih detail ya. Bahwa pemenuhan Nauk, pemenuhan naluri kasih sayang, dan pemenuhan naluri eksistensi itu harus kita kaitkan dengan naluri ketuhanan kita. Naluri penghambaan. Kuncinya. Kalau ini tidak kita kaitkan, ya, ulang lagi, kalau ini tidak kita kaitkan dengan rasa ketuhanan kita, rasa penghambaan kita kepada Tuhan, atau kita sebagai Muslim rasa penghambaan kita kepada Allah, naluri eksistensi diri kita ini tidak akan terkendali dengan baik. Contohnya apa? Orang yang tidak bertuhan atau tidak dekat dengan Tuhannya, kalau marah itu main senggol bacok, nggak terkendali rasa marah. Atau ketika dia pengen memiliki sesuatu, dia nggak peduli cara memilikinya, pokoknya dia harus memiliki dengan cara apapun. Contoh. Jadi itu cara kita seperti itu. Kalau mereka nggak terbiasa mengaitkan naluri bakoknya dengan naluri tadayunnya, dia akan memenuhi bakoknya dengan menghalalkan segala cara. Begitu juga Nauk. Kalau tidak terbiasa dikaitkan dengan tadayunnya, ketika dia suka sama seseorang, dia akan menghalalkan segala cara untuk memiliki orang tersebut. Dan dari kalimat itu kita kebayang kerusakan apa yang terjadi kalau tadayunnya tidak dikaitkan dengan pemenuhan Nauk. Kita bicara Nauk ini, kasih sayang, harus dikaitkan kepada penciptaan. Rasa sayang harus berdasarkan petunjuk dari sayang pada anak. Tapi anak ternyata kelihatan. Lomba fashion show, anak cewek pula, yang bajunya terlihat auratnya. Belum balik, nggak apa-apa terlihat auratnya. Bukan masalah belum baliknya. Kita sedang mendidik anak, itulah prestasi yang membanggakan, yang dibanggakan oleh orang tuanya. Ini yang menjadi masalah. Artinya apa? Rasa bakoknya, rasa prestasi, rasa nauknya, rasa sayang orang tuanya tidak dimiliki. Yang baik. Atau misalnya juara matematika misalnya. Tapi tidak kita kaitkan dengan penciptaan. Tidak kita kaitkan dengan Allah. Yang terjadi apa? Dia tumbuh kembang, merasa ilmu itu nggak ada kaitan dengan yang menjadi bahan dengan kita sebagai
orang tua yang punya anak-anak eh, rasa sayang harus tumbuh sejak kan generasi siap. Dia sudah partisip. Jadi ya, ini jadi lepas. Masih terbut-terbut gitu. Udah nangis lagi. Kaumnya nggak ikut dia nangis dia. Ya, ambil aja lah. Jadi boleh pertama bahwa manusia telah Allah telah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi surat Az-Zariyat di mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Apa makna menyembah di sana? Penjelasan tafsirnya adalah melaksanakan semua aturan dari Allah. Bukan cuma masalah ibadahnya saja, tapi juga masalah muamalah. Artinya apa? Kita kepada anak kita jadi kita harus mendidik anak kita itu supaya benar-benar menjadi hamba Allah yang mentaati seluruh aturan Allah. Belum jadi pemimpin di muka bumi, khalifah fil ardh, Al-Baqarah 30. Dan ingatlah ketika Tuhan mau berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, jadi ini adalah tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Ini yang kita turunkan menjadi tujuan pendidikan generasi muslim. Allah itu menginginkan anak-anak itu menjadi orang-orang yang soleh, jadi anak-anak yang artinya apa? Orang tuanya lah yang harus mendidik anak-anaknya menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu gimana? Ya tadi taat kepada seluruh aturan dari Allah. Bukan cuma rajin sholat, zakat, puasa, dan haji. Karena ternyata sekarang ini yang rajin haji juga pakai duit, enggak benar juga ternyata. Karena biaya haji luar biasa sekarang. Banyak kasus terbuka sekarang kan. Artinya apa? Orang tuanya lah yang harus punya bekal. Orang tuanya lah harus punya ilmu untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang yang soleh. Maksudnya nanti bisa kita diskusikan ya. Dulu, ada suara mobil. Lalu yang kedua adalah menjadi qurrata ayun, penyejuk hati orang tua. Karena fitrahnya anak itu adalah menyejukkan hati orang tuanya, menyenangkan hati orang tuanya. Dan orang tuanya lah yang harus mendidik anak-anak mereka agar menjadi penyejuk hati sampai dewasa nanti. Jangan sampai lucu-lucunya itu memang pas kecil aja gitu. Ada istilah gitu ya. Masih kecil lucu-lucu, udah gede nyebelin gitu. Jangan sampai.
Jangan sampai anak kita ketika ada gedenya malah bikin kita sebel gitu. Harus tetap menjadi orang-orang yang menyejukkan hati kita kalau ada gede. Artinya apa? Standarnya apa? Standarnya tetap adalah ketaatan. Yang bikin kita bahagia melihat anak kita dari bukan orang lain. Bukan ketika mereka berprestasi dalam bidang mereka masing-masing. Itu yang menjadi paling utama adalah ketaatan mereka. Apa contoh? Ini punya anak gadis 11 tahun, hidup sendiri, ya nggak sendiri sih, maksudnya ada selamanya. Tapi ketika dia nelfon, dia ngabarin, dia marah. Marahnya kenapa? Karena kawan-kawannya nggak bisa dibilangin, pada pacaran. Bangga nggak? Justru bangganya di sana. Bukan bangga anak kita nggak, justru bukan bangga karena anak kita pacaran. Nah, dulu sempat ya ada yang bilang orang tua kalau anak kita pacaran khawatir, pengen ada pacaran. Justru kita bangga ketika anak kita merasa tidak nyaman dengan yang namanya pacaran. Kenapa? Karena dia menjaga ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru rasa bangga gitu tuh muncul ketika anak-anak kita seperti itu. Atau ketika dia ngelapor sudah menguasai ilmu bahasa Arab, atau melapor sudah menguasai sekian juz hafalan. Nah, disitulah rasa bangga kita. Bukan yang lain. Ini orang tuanya yang punya ilmunya. Nah, anak kita itu masih kosong, masih diisi oleh orang tua. Nah, menjadi pemimpin orang-orang orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Anak-anak kita ini harus menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Bukan cuma dia sendiri yang bertakwa. Nggak cukup. Dia harus menjadi pemimpin, harus berkumpul dengan orang yang bertakwa juga, dan muncul menjadi pemimpin di sana. Itu hanya dia saja yang bertakwa. Nanti kalau kita punya anak yang nggak peduli sama lingkungannya, nggak peduli sama masyarakat sekitarnya, nggak peduli sama kondisi kaum muslim, ini berarti kita sudah salah mendidik. Jadi anak kita harus kita arahkan agar mampu menjadi pemimpin orang-orang yang menjadi pengemban Al-Quran. Lanjut di sini. Ya, menjadi Apa pengemban ada Al-Quran. tambahan di nomor 3? Ya. Ya, bebas tadi kan. Ya Allah. Maaf, si kecil. Jadi gini, kemarin itu ketika Uminya hamil lagi, dia perasaannya muncul kuat, melebihi biasanya. Jadi biasanya Uminya tahu Uminya hamil. Kemarin pas dah keguguran, ya tak lepas, mana-mana masih harus Uminya. Jadi lagi lengket banget sama Uminya. Mohon maaf ya, nanti insya Allah bisa lanjut lagi. Biar tenang dulu. Jadi pengemban Al-Quran. Khairukum min ta'alamul Qur'anu wa alam. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan saya cuma bisa baca Al-Quran, nggak mempelajari Al-Quran secara mendalam. Ya sayang aja. Kenapa? Karena kalau kita baca sejarah peradaban Islam, semua ulama, semua
ilmuwan, semua pemimpin itu adalah orang-orang yang minimal hafal. Silakanlah cari tokoh-tokoh muslim di zaman keemasan Islam dulu. Ada teman kakak manggil-manggil. Kakak ada teman. Semuanya adalah hafal Al-Quran. Ini apa? Kehebatan mereka sebagai seorang ilmuwan, kehebatan mereka sebagai seorang pemimpin, itu dasarnya adalah penguasaan mereka terhadap Al-Quran. Itulah yang salah satunya yang menjadikan umat muslim itu kuat. Penguasaan mereka terhadap Al-Quran. Mereka hafal, mereka paham isinya, dan mereka menerapkannya. Dan mereka mengajarkannya, menyebarluaskannya. Jadi, kalau anak kita tidak dekat sama Al-Quran, ini sayang sekali. Karena sebenarnya Rasul itu sudah mengarahkan umatnya untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mereka lah orang-orang terbaik. Yang kita berikan kepada anak kita, ya sayang sekali. Ulul albab, orang yang menyambut ayat dengan sebelumnya, bahwa Allah telah memberikan manusia itu akal. Kalau akalnya tidak dipakai, atau dia pintar tapi tidak dekat kepada Allah, sesungguhnya dia tidak pintar. Apa? Karena harusnya yang pertama kali dia pelajari, yang pertama kali akalnya digunakan, itu adalah untuk mengenal Allah. Ini kembali jadi tugas orang tua untuk memahamkan anaknya, menggunakan akalnya untuk mengenal penciptanya, mengenal Allah. Jadi ketika anak kita tumbuh menjadi orang yang pintar, cerdas, S2, S3, kalau ada SMA, tapi dia nggak kenal siapa penciptanya, atau dia tidak peduli siapa penciptanya, atau bahkan kalau bahasanya orang Barat itu, aku ilmuwan, aku tidak percaya Tuhan. Jadi bukan orang pintar, itu adalah orang yang bodoh. Kalinya dalam memahami alam ini. Padahal, kata Allah, sangat banyak sekali tanda-tanda di alam ini yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang jadi orang yang mempelajari tanda-tanda yang mempelajari alam, tapi nggak sampai kepada pencipta alam, yang bukan orang berakal artinya. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita, harus kita tanamkan pemahaman bahwa nah, ini semua adalah ciptaannya Allah. Khasiat benda yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga kita pelajari semua adalah ilmunya Allah. Maka kita tidak mungkin pintar kalau bukan karena Allah. Untuk khairu ummat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh umat dan beriman kepada Allah Subhanahu. Allah telah menyiapkan umat manusia itu menjadi di antara umat-umat yang lain. Artinya apa? Umat muslim harus menjadi pemimpin di antara umat-umat yang lain. Apa namanya pemimpin? Terdepan dalam segala hal. Dia bisa memecahkan solusi kehidupan. Masalah heboh, masalah flexing. Kan, gimana supaya para pejabat ini tidak korupsi lagi? Jadi dia bisa memecahkan masalah itu bukan hanya solusi hidup diri dia sendiri. Artinya hidup itu bukan hanya untuk diri dia sendiri, tapi hidup untuk masyarakat.
Dan bukan hanya terdepan masuk pengetahuan. Kenapa? Kembali tadi, ilmu pengetahuan itu adalah ilmunya Allah. Artinya umat muslimlah yang harusnya, yang paling berhak menjadi ya Allah. Yang jadi wajib, jadi fardu kifayah umat muslim untuk menguasai. Sekarang paling heboh ilmu apa? Artificial intelligence. Artificial intelligence. Ada umat muslim yang menguasai. Kalau nggak ada, itu menjadi kewajiban untuk mendidik anak-anaknya menjadi orang yang menguasai ilmu. Dan tidak akan gugur kewajiban tersebut sampai ada yang menguasai. Menguasai itu dosa muslim. Boleh dicari dosa investasi Ustaz Dwi Condro. Dengan ilmu, bahkan ada bahasa-bahasa sebagai orang lulusan Amerika tersinggung. Dalam semua hal. Karena seluruh aktivitas kita pahala belum jadi pemimpin. Kepada kenapa? Kita sedang mendidik anak kita. Kita sedang menyiapkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Kita mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang hebat di masa yang mendapatkan ridho.
didik mereka tidak dengan cara Allah, lalu kita harapkan mereka menjadi orang yang baik dan benar. Ada ibu yang sedang flexing, belanja tas-tas mewah dari hasil korupsi suaminya, tapi ngomongnya barakallah, rezeki istri solehah. Itu gimana? Gak pas kan? Dia melakukan kemaksiatan, tapi ngomongnya barakallah, rezeki anak solehah. Ini gak nyambung. Jadi seolah-olah Allah itu fungsinya hanya memberi, bukan untuk ditaati. Ini yang sering terjadi sekarang di masyarakat kita. Dia kerjanya maksiat, lalu ketika dapat rezeki, bilangnya rezeki anak soleh. Hasil mencuri dibilang rezeki anak soleh. Nah, ini harus kita hindari. Berat, berat. Makin berat. Karena kondisi dunia sekarang ini makin akan. Dia yang berada di Australia pasti berat sekali lingkungannya. Nah, barunya ada apa? Karena ya itu tadi kita pengen mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran, bukan cuma masalah sholat, zakat, puasanya saja, tapi dalam keseluruhan halnya, dalam keseluruhan ajaran Allah. Ya udah kita ambil saja yang dari Allah, jangan dari yang lain. Kita ambil saja yang dari Allah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jangan ambil yang lain-lain lagi. Konsep pendidikan yang kita pakai cukuplah yang dari Allah dan dari Nabi Muhammad. Memang ada. Tinggal kita aja mau cari dan pelajari. Kalau salah kita ambil konsep-konsep pendidikan yang lain. Kenapa? Karena konsep pendidikan yang itu asalnya dari akal manusia. Yang akal manusia itu sifatnya terbatas, lemah. Nah, sekarang lihatlah pendidikan baru. Yang sudah nonton mungkin video-video kondisi kehidupan masyarakat yang kita yang sudah semakin pusing dengan kebebasan gendernya, mereka sakit kepala gitu. Di Australia mungkin pengennya dia laki-laki dipanggilnya perempuan gitu, dengan pronoun she. Ketika seorang salah manggil langsung ngomong kamu. Dia ngomong toleransi, tapi dia sendiri nggak ada toleransinya per orang. Kebebasan nggak ada batas. Apakah konsepnya? Jangan. Dan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ketika kita sayang pada anak kita, itu karena kita sudah mendidik mereka sesuai dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Bukan karena yang lain. Kita tidak sayang pada anak kita, bisa jadi begitu. Kita sudah didik mereka, lalu akhirnya mereka tidak mau dengar kita lagi. Cuman sebenarnya kalau sudah dididik dengan baik dari kecil tuh, insya Allah keluar dari itu. Tidak akan tiba-tiba melenceng. Gitu. Apalagi kalau memang hatinya ini sudah kita didik dengan benar. Sudah kita kaitkan hati itu nggak bisa lepas dari kita. Dari Allah. Ini yang paling penting. Saya sama ini paling utama di hati. Bukan di peran atau penting enggak. Maaf suaranya dia hilang-hilang ya? Hilang. Wilia aja, ini soalnya kirain tadi memang audionya komputer yang salah, tapi udah ganti HP juga masih hilang-hilang gitu. Yang lain hilang, kayak ada kresek-kresek terus hilang, kresek-kresek terus hilang gitu. Minggu depan. Iya, hilang-hilang, kresek-kresek.
Berarti memang dari Devi karena tadi bila pikir memang apa kesalahan di sini gitu kan. Kayak Mbak, apa? Mbak gini. Suaranya Cek, kedengaran. cek, 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 cek. Mm-mm. Sudah lebih jelas? Sama. Nah, Wah, lebih bagus begitu tadi, agak kecil juga tadi. Nah, tapi nggak bisa pakai ini memang kayaknya. Belum bisa pakai ini. kayak Belum ketemu. harus Abah ini tadi kayaknya ngomongnya ini ya. Oh ya kayaknya ngomongnya ini ya. Gitu. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya lagi aja ya. Ya, insya Allah. Oke. Oke, jadi berarti diulang ya dikit ya. Jadi slide terakhir aja saya ulang. Jadi kita sayang kepada anak. Jadi tadi kita kan bicara, sayang pada anak itu seperti apa sih? Apakah semua dibolehkan atau semua tidak dibolehkan? Ternyata ada standarnya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, semuanya harus mengacu kepada apa yang telah ditunjuk oleh Allah dan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi mana yang boleh dan tidak boleh dalam mendidik anak, itu semua harus mengacu kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yang telah ditunjukkan oleh Allah. Mana yang benar, mana yang salah dalam mendidik anak, itu harus mengacu kepada Allah dan Nabi Muhammad. Contoh misalnya, kalau kita ambil pendidikan barat, memisahkan, membedakan antara laki-laki dan perempuan itu adalah salah. Pendidikan barat sekarang menuntut anak laki-laki dan perempuan harus disamakan perlakuannya. Bahkan sekarang itu olahraga itu pun udah campur, laki-laki lawan perempuan. Gitu kan. Olahraganya full contact pula. Gitu. Lucu, laki-laki perempuan full contact, laki-laki lawan perempuan. Benar nggak dalam Islam? Salah. Harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Boleh nggak anak tidur satu kasur? Boleh sampai usia tertentu. Kalau sudah mulai masuk prabalik, harus dipisah. Nggak boleh lagi. Gitu. Kalau barat, boleh-boleh saja. Bahkan kamar mandinya sekarang udah digabung. Kamar mandi kamar mandi laki-laki dan perempuan. Iwan pula. Kamar mandi laki-laki dan kamar mandi perempuan. Maka hati-hati mengambil konsep pendidikan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu semua harus kita kembalikan kepada contoh dari Rasul dan dari Allah. Jadi ini poin kita untuk pertemuan pertama, bahwa rasa sayang kita kepada anak harus lahir dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan dengan konsep-konsep yang berasal dari lain selain Islam. Jadi kita sayang kepada anak kita itu ketika mereka taat kepada Allah. Kita sayang kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang mampu menjadi pemimpin umat di masa depan. Itulah yang bikin kita sayang kepada mereka. Bukan hanya karena sekedar lahir dari rahim ibunya. Bukan hanya sekedar karena dia darah daging kita. Itu namanya tidak sayang kalau kita mendidik mereka bukan dengan cara Allah. Itu namanya nggak sayang jadinya. Justru kita menjerumuskan anak kita kepada kemaksiatan. Oke, Umi udah bisa bergabung lagi? Adik udah tenang? Oh, iya Inap udah tenang. Inap udah tenang. Inap udah bisa duduk. Umi ngomong pakai ini aja. Dibuka aja mic. Ya, bukan di Zoom-nya, dibuka. Ngomongnya langsung di situ aja. Loh, Willia keluar lagi di mana? Masih kurang jelas juga ya? William mau coba pakai komputer, soalnya kalau pakai HP kan layarnya kecil, jadi nggak kelihatan slide-nya. Jadi mau pindah gitu. ke komputer. Udah di app. Thank you. Recording in progress. Oke, sampai situ materinya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, atau kalau ada yang kurang jelas tadi boleh ditanyakan lagi ya. Mohon maaf ini tadi coba pakai mikrofon yang besar, ternyata malah kurang jelas. Iya, sekarang bagus.
Nah, terpaksa pegang-pegang gini jadi. Ini kalau jauh kurang jelas juga soalnya ini. Cek Iya, iya. kecil kan. Nah, terpaksa Bagus gini sekarang, jadi. yang sekarang bagus. Terpaksa begini jadinya nih. Sambil pegang. Oke, boleh didiskusikan. Ada yang mau ditanyakan? Eh, ada Andri. Ada yang keluar ya berarti ya tadi ya. Yang ibu ini tadi. Kalau insya Allah ini masih di recording ya, nanti akan dinaikin ke YouTube. Boleh nanti ditonton ulang kalau ada yang masih kurang jelas. Tapi semoga suaranya, nggak tahu nanti saya coba cek lagi lah di rekamannya suaranya kayak gimana. Semoga jelas. Oke, bagaimana Ummu wa Abu, Ayah Bunda, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau nggak ada kita cukupkan. Bisa kita lanjut dengan agenda kita. Ini sharing session kan ya? Ya, sharing session. Kalau mau sharing juga boleh, silakan. Boleh. Enggak, Assalamualaikum dulu deh semuanya, salam kenal. Jadi kebetulan Willy sama Devi itu satu angkatan, jadi nggak apa-apa ya panggilnya Devi aja, nggak usah Bapak. Nggak apa-apa banget. Devi, jadi salut banget sama Devi sama Hani. Kalau boleh tahu beda usia Devi sama Hani berapa ya? Oh, berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan, berarti 8 lah. 6 bulan. 8. Ini Juli. Oh iya. Tapi lebih tua Hani. Oh gitu. Ya. Berondong 6 bulan. Dapat berondong 6 bulan, alhamdulillah ya, lumayan. Kalau dilihat dari usia anak, kayaknya usia anak kita sama ya, lebih kurang 20 tahun ini. Berarti umur melahirkan juga sama, sekitar umur 23-an gitu kan ya. Berarti menikahnya juga di umur yang lebih kurang segitu. Ya. Bisa dibilang kita sama-sama menikah dalam usia yang cukup apa? Muda. Dibilang cukup awal. Awal gitu. Bedanya cuman kalau William memang suaminya jauh lebih banyak usianya, jarak terpautnya lebih banyak gitu. Nah, jadi yang mau di sharing sekarang ini soal anak yang pacaran tadi. Sepakat, insya Allah kita sepakat bahwa kita berjaga agar anak kita tidak pacaran gitu. Walaupun kami tinggalnya di negara yang mungkin bebas gitu ya. Jadi bisa dikatakan kami sama-sama menjaga anak-anak untuk tidak terlalu dekat dengan lawan jenis. Bukan tidak dekat dalam berarti mereka tidak boleh berteman, mereka boleh berteman. Berteman tentu karena lingkungan selalu mix ya, laki-laki perempuan gitu. Terus fenomena yang terjadi saat ini di sekitar kita itu adalah anak-anak karena tidak berpacaran tadi itu menikah cukup muda, sangat muda gitu. 18-19 tahun menikah laki-laki, maksudnya ya mereka selesai SMA menikah gitu. Karena kita berpikiran kita menjaga anak kita untuk tidak pacaran gitu. Tapi yang terjadi setelah itu kayak emosi sesaat mereka gitu loh. Setelah itu seperti yang kita ketahui kan berumah tangga tuh nggak gampang ya. Tidak hanya cuman hura-huranya saja atau happy-happy-nya saja. Jadi mungkin sepertinya anak-anak ini belum siap. Belum ready gitu lah, belum matang gitu kan. Ya. Nah, kalau boleh sharing itu tipsnya Devi sama Hani gitu loh. Kok kayaknya insya Allah ya cukup bisa dijadikan pelajaran juga, bisa dijadikan pedoman dalam usia yang muda gitu kan, bisa menjaga dan berumah tangga dengan baik lah gitu. Jadi mungkin bisa dikasih tips-tipsnya. Jadi kalau misalnya nanti ya mudah-mudahan sih anak-anak masih dalam proses gitu ya, bisa dikasih masukan-masukan juga kalau misalnya nanti tiba-tiba dia minta menikah gitu kan. Dikasih masukan-masukan biar ada dasarnya. Alhamdulillah sih insya Allah sih belum, cuman maksudnya karena teman-teman sekitarnya sudah pada menikah dan lingkungan juga kita juga tidak mengizinkan mereka untuk berpacaran gitu. Ya mudah-mudahan bisa dikasih sharing tips-tipsnya gitu. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait menikah awal ya,
tips-tipsnya gitu. Sebenarnya kalau di proses pernikahan kami terkait dengan karakter masing-masing, saya yang dominan, suami yang penyayang. Jadi saya yang pokoknya tinggi, suami yang maunya yang tinggi. Memang banyak jadi clash di awal. Kembali lagi dikembalikan kepada tautan kita ya, bahwa kita menikah ini ibadah kepada Allah ya. Jadi ketika ada masalah itu segimanapun saya ribut sama suami, saya tidak melepaskan tanggung jawab saya untuk mengurus beliau. Misalnya waktu itu kami kan masih saya sudah tidak kuliah, beliau masih menyelesaikan S1. Itu tetap tanggung jawab saya untuk menyiapkan makan beliau, tanggung jawab menyiapkan perlengkapan kebutuhannya beliau, itu tetap saya siapkan walaupun dalam kondisi sedang ribut. Jadi beliau kampus kan suka bekal nih, makan siang, itu tetap saya siapin walaupun istilahnya masak ataupun beli, tapi tetap kita mempersiapkan kebutuhannya. Ketika itu memang komunikasi kurang ya, maksudnya malas ngomong ya, namanya berantem kan kita nggak mau ngomong ya. Tapi walaupun kayak gitu, ketika berhadapan sama Khadijah, kita tidak menunjukkan bahwa kita sedang berantem. Karena waktu itu memang ke kondisi yang klimaks pertama ya, maksudnya kita sedang penyesuaian yang sedang di puncak-puncaknya berantemnya gitu kan. Jadi ya kita tetap mengusahakan anak itu tidak tahu kalau kita sedang berantem. Jadi kalau depan dia tetap kita sapa, tetap kita menahan diri lah istilahnya. Jadi kalau anak udah tidur, jauh dari kita, hubungan lagi gitu. Tidur masing-masing kamar kayak gitu kan. Waktu itu Khadijah itu umurnya masih 6 bulan ya, 6 bulan kalau nggak salah. Masih 6 bulan, kita masih penyesuaian karakter gitu. Jadi ada beberapa habit suami yang aku nggak suka, beliau juga gitu kan. Tapi karena beliau ini orang yang apa ya, lebih penyabar dari saya. Jadi ketika saya emosi itu, beliau nggak banyak berkomentar, malah silence. Dan itu saya makin emosi, makin merasa tidak didengar. Tapi ya akhirnya kita kesal sendiri, capek sendiri, merenung, macam-macam ya pokoknya waktu itu. Kondisi waktu itu lumayan, kondisi di sayanya memang parah karena saya betul-betul yang orang yang bakoknya sangat tinggi, dominasinya tinggi gitu kan. Yang mandi tengah malam di bawah shower udah, yang mojok di halaman belakang di teras sudah, yang di dapur nangis sambil duduk sudah, yang di kamar mandi nangis tengah malam itu. Padahal saya lagi nyusuin waktu itu kan, masih nyusuin. Suami tidak mau terlalu kuat merespon saya waktu itu. Dia merespon sebetulnya, tapi respon beliau itu adalah diam. Dia menunggu emosi istri turun sambil nonton TV. Bahkan beliau waktu itu bantu saya nyetrika ya. Jadi saya nyuci baju, beliau yang nyetrika gitu kan, kerja rumah tangga lah biasa gitu kan. Jadi dia nyetrika aja gitu sambil nonton. Lihat saya bolak-balik marah, masuk kamar mandi, ke belakang nangis, mojok segala macam tuh. Dia diam aja karena saya paham sih, mungkin itu sikap yang beliau ambil, mungkin nanti bisa klarifikasinya Pak. Mungkin itu sikap yang dia ambil biar dia tidak emosinya tidak semakin tinggi, karena mungkin bisa jadi kan ketika emosi makin tinggi KDRT bisa saja terjadi kan. Karena saya orangnya struggle banget gitu. Pokoknya ngamuk, nunjukin banget gitu, emosi banget gitu, pokoknya segala macam itu udah. Dan saya makin marah ketika lihat dia diam saja gitu kan, kayak nggak dengerin kita yang sedang emosi gitu kan. Padahal mungkin maksudnya memang biar meredam biar tidak semakin heboh gitu. Dari situ lama-lama saya kan capek ya, karena emosi, marah, amuk itu butuh energi yang sangat besar sekali gitu kan. Waktu itu besoknya beliau
tetap pergi ke kampus, masih di Unpad ya, masih Jatinangor, tetap ngampus, tetap saya bakalin berangkat. Saya tetap komunikasi, tetap jalan, walaupun saya marah, tapi saya ngomong kurang, cuman SMS jalan gitu kan. Kalau dulu SMS ya, WhatsApp belum ada ya kayaknya. Belum ada waktu itu, kami masih di Bandung, tahun berapa tuh? Tahun 2000, Khadijah. 2003 lah berarti. 2003, 2004 itu saya izin. Saya bilang, Ki, saya pengen refreshing ke rumah mama. Tetap izin, saya izin ngutamain ya. Karena dalam Islam bagaimanapun keluar rumah itu harus izin suami. Terus saya diamanain papa juga. Kalau misalnya berantem sama suami, tidak boleh melangkah keluar rumah tanpa izin dia. Tidak boleh meninggalkan suami. Izinnya itu. Jadi saya bilang saya mau refreshing ke rumah mama, boleh. Pergi ke sana masih apa katanya. Dijemput kakak yang kedua, aku bilang kakak laki-laki pakai motor waktu itu kan. Memang jaraknya nggak begitu jauh sih waktu itu. Boleh katanya. Mau berapa? Beliau nggak nanya sih berapa lama, cuma saya bilang saya mau nginep sana. Dibolehin bawa anak, bawa Khadijah. Mungkin Khadijah itu kan, nah walaupun anak-anak ya, walaupun kita nggak nunjukin, tapi dia rasakan atau mungkin ada perubahan pada ASI saya. Karena kan di tengah malam mau nggak mau masuk angin gitu ya ibu. Walaupun saya nggak merasa sakit, itu biasa aja. Nggak ngerasa sakit, nggak emosi lagi tinggi kan, level tinggi. Udah gitu, saya bawa jalan Khadijah waktu itu. Entah dia jalan, baru 5 menit jalan. Mungkin perjalanan ke sana ke rumah mama itu masih 20 menitan lagi, masih lebih lama lah. 5 menit jalan, muntah-muntah di jalan saya berhenti. Tolong berhenti dulu. Muntah-muntah lumayan parah, langsung demam tinggi. Khadijah tuh feeling anak pertama itu memang dia deket sama papanya ya, deket banget ya. Jadi saya langsung balik arah. Kayaknya kalau ke rumah dipaksain ke rumah mama, Khadijah ini bakalan lebih parah karena perjalanannya masih jauh ya, 20 menit, setengah jam gitu kan. Kita balik lagi aja biar Hani rawat di rumah, biar Hani kompres langsung di kayu putih segala macam gitu kan. Balik lagi sama AA ke rumah, gitu, nyampe rumah langsung lah saya bongkar dia kan, pakein kayu putih segala macam, siapin teh manisnya, air putih hangat segala macam kan. Sampai malamnya demam pun istilahnya 2 malam waktu itu saya bisa dibilang tidur ayam aja. Karena tiap sebentar olesin bibirnya pakai pipet aqua itu, basahin bibirnya karena dia demam tinggi kan, diskompresin terus kayak gitu aja. Nah ketika nyampe rumah saya langsung japri suami pun kan pulangnya entah aktivitasnya sampai sore atau memang lagi malas juga di rumah, namanya lagi berantem kan. Saya japri langsung, saya bilang Khadijah sakit, muntah-muntah, terus sekarang kondisinya demam tinggi, saya nggak jadi ke rumah mama, saya balik arah lagi, sekarang ada di rumah. Langsung pulang beliau. Langsung pulang. Nah itulah ada langsung baikan. Ada anak sakit langsung baikan. Kita memperbaiki diri ya, sama-sama mau memperbaiki diri berdua. Dari situ saya paham ketika saya emosi pasti respon suami seperti itu ya. Bos diam didiemin gitu, makin sebel kita kan. Tapi ya istilahnya dari situ memang membantu kita juga untuk berpikir lebih jernih ya. Istilahnya pakai sudut pandang beliau juga, kenapa dia seperti itu, nanti udah baik baru kita bisa ngomong baik-baik gitulah istilahnya. Tapi tetap ya, saya berarti suami pun kayak gimana itu tetap amanah saya sebagai istri saya jalankan ya. Walaupun mungkin nggak maksimal, tapi minimal yang berurusan sama perut itu selesai gitu. Kebetulan dia selesai gitu. Gitu ya. Kalau untuk berarti intinya kalau boleh ditambahin dikit, berarti intinya nggak maksudnya walaupun beda usia ataupun seusia, yang lebih sabar itu mesti laki-laki ya sepertinya ya. Oh enggak. Lebih bersabar karena kebetulan saya juga sama ya kebetulan suami walaupun bedanya jauhnya kan memang 7 tahun ya, jadi udah pikir wajar dia bersabar karena dia lebih tua, dia lebih lebih ngerti kita karena masih usia muda atau segala macam. Jadi mungkin nanti kebetulan anak kami dua-duanya laki-laki ya, jadi kepada anak laki-laki insya Allah Willy akan sampaikan laki-laki lebih bersabar aja. Sebenarnya sih bukan siapa yang harus mengalah, tapi ketika
salah satu sedang naik emosinya, yang satu ngebalance gitu loh. Intinya ya kalau misalnya kita cinta, sayang, apalagi karena Allah ya, itu akan tumbuh gitu, akan tumbuh sendiri nanti, selalu mengaitkannya sama Allah gitu loh. Intinya ngedepanin syukur dan sabar memang ya. Walaupun kadang ketika di puncak itu kita sulit untuk berpikir jernih ya sebetulnya kan. Tapi ya bisa lah kalau kita sedikit saja menyisihkan ruang. Kadang gitulah. Saya ini kalau boleh jujur, sayang dekat sama suami itu selalu menyiapkan slot S1 di mana nanti ketika ada perubahan atau ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan rumah tangga itu, kita tidak akan jatuh terpuruk gitu. Karena intinya itu semuanya karena Allah gitu kan. Jadi ya selalu sediakan ruang untuk kita melapangkan gitu. Walaupun kita berjuang untuk selalu bisa bertahan sampai ya, Pak Bos ya. Nanti kalau ini kalau misalnya nih seperti yang diketahui sekarang Khadijah kan udah usia 20. Kalau ada yang menginginkan Khadijah gitu, dikasih izin nggak sama Devi sama Kalau saya pribadi nanti pendapat suami ya. saya Saya tanya dulu kesiapan ya. ya Yakin enggak? Paling saya biasanya saya suruh dia istihoroh dulu. Saya suruh bikin catatan ya. Apa manfaatnya kalau dia menikah pada usia sekarang, apa mudaratnya pada dia kalau misalnya menikahnya sekarang. Terus saya juga bakal minta dia untuk merenungi sikap dari calonnya. Kalau misalnya dia sudah kenal lumayan tahu banyak gitu kan, apa positifnya, apa negatifnya. Kira-kira bisa nggak Dijah membalance sikap suami yang calon suaminya yang kondisinya seperti itu, sikap nggak dia bisa nggak menerimanya nanti ke depannya, bisa nggak menanggulanginya gitu. Kalau misalnya istikharahnya dia jalan diyakinkan sama Allah ya kita nggak bisa apa-apa lagi kan, istilahnya kita hanya bisa mendukung, memberikan nasihat ketika di perjalanannya, terus memastikan dia memiliki kemantapan hati untuk menjalani itu aja. Bismillah lah, kalau saya sih sama suami bismillah, karena sebenarnya Khadijah itu udah banyak ditanya orang di sana. yang orang Amerikanya, udah gitu yang orang Kairo Asia ada, terus yang sudah orang Indonesia yang sudah lama di Kairo pun ada, udah banyak juga dia cerita. Cuman kita kembali ke diri dia siap nggak? Belum mau. Ada kliknya, soalnya jadi kalau misalnya namanya jodoh ya, ketemu pertama atau misalnya setelah beberapa kali ketemu tuh ada nggak getaran itu gitu. Kalau misalnya ada walaupun baru pertama ketemu, itu mungkin tanda dari Allahnya gitu. Jangan lupa tetap istikharah harus dijalanin gitu, biar tahu gitu kemantapan hati kita, apakah sama Allah diiyakan apa tidak gitu. Begitu. Oke, jadi kalau Khadijah itu pernah nanya sama saya, dia kan manggilnya Api. Kalau Dijah nikah nanti Api sedih nggak? Saya bilang nggak, senang. Lepas tanggung jawab Api. Jadi ya kalau emang ada yang ngelamar, anaknya siap, ya nggak ada masalah. Gitu. Udah usianya kok sebenarnya. Kalau Dijah sendiri itu targetnya usia 21, 2 tahun lagi. Insya Allah, nggak tahu. Pokoknya ada yang datang baru kita seriusin. Iya, Ada yang lamar baru diseriusin ya. Iya, 21 tuh umur aman ya, sudah layak. Dalam hukum juga udah layak, itu umur 21 tuh udah bisa melakukan tindakan hukum sendiri gitu ya. Nah, kita nggak pakai itu. Keluarga kita nggak pakai itu. Kita kalau sudah balik itu udah dewasa. Iya, Apalagi anak cowok itu. Kayak Raka, anak kedua kan sudah balik. Jadi kalau dia di rumah itu kita bilangnya dia numpang tinggal. Numpang ya. Kita sedekah sama dia, Sedekah. Karena dia udah nggak berhak dengan nafkah lagi.
Jadi kalau kita ngasih duit itu infak. Iya, dia berinfak bener. Dan itu saya sampaikan terus ke dia gitu. Jadi dia paham dia itu udah punya kewajiban atas dirinya sendiri. Jadi tetap kita pakainya bagaimana dalam Islam seperti apa. Nah, kalau contoh yang tadi kesiapan suami istri usia muda itu, ini sebenarnya materi kedua dan ketiga. Oh, Bocoran lagi iya. Aduh, ini. kebetulan nanti pekan kedua dan ketiga Nggak hadir. orang di sini jadi. Kayak nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa ada YouTube-nya. Jadi tetap ya, kalau nikah muda itu, dan seharusnya umat muslim itu memang nikah muda ya. Karena salah satu yang dibanggakan umat muslim itu dibanggakan Rasul itu kan adalah dengan banyaknya anak. Nah, kalau nikahnya di usia udah 30-an, 40-an, itu kan udah susah mau punya anak. Dia memang harus dinikah muda. Insyaallah. Nah, itu tetaplah ketenangan hati. Nah, ini materinya makanya. Jadi ketika kan kalau nikah itu kan adu bako ya biasanya ya. Adu dominan antara suami dan istri. Nah, seperti tadi cerita istri, dia sedang marah, bakonya naik. Kalau dibalas dengan bako juga, suami marah-marah, itu kacau. Nah, Pasti mukul. ya nggak mungkin kan sampai mukul, tapi sampai pisah bisa. Nah, artinya ketika ada istri atau suami bakoknya sedang naik, yang harus tanggapkan itu adalah dengan disiram dengan nauknya, kasih sayangnya. Nah, jadi dengan bersabar, istri tetap melayani suami, tetap menyiapkan kebutuhan suami. Itu justru menurunkan bakok dengan nauk dan tetap sesuai dengan naluri tadayun. Itu tugas istri adalah melayani suaminya. Nah, anak-anak yang mau nikah di usia dini sudah harus paham hal ini. Baik nanti akalnya juga bahwa dia adalah makhluk Tuhan, makhluknya Allah, harus hidup dengan aturannya Allah, itu harus sudah matang semua. Kalau itu nggak matang, ya insya Allah berantakan. Kalau akal dan hatinya itu belum matang di usia dia balik, itu insya Allah berantakan. Nah, makanya kita mendidik anak itu ketika masuk usia balik, itu sudah matang akal dan hatinya. Nah, yang hati ini nanti akan kita bahas lebih dalam. Ini materi selanjutnya. Gimana supaya hati ini matangnya? Gampangnya sih hatinya akan matang kalau dia taat pada Allah. Itu aja sebenarnya. Simpelnya. Dulu Dijah pernah nanya juga. Tapi pendapat Api tentang inner child, anak kecil dalam diri kita, gitu. Itu seperti apa? Ngada-ngada. Kenapa? Itu sebenarnya emang hatinya aja belum matang. Jadi cari alasan untuk bertingkah seperti anak kecil. Itu aja. Tapi kalau hatinya sudah matang, matangnya di mana? Dari ketaatannya kepada Allah. Selesai. Dia paham terkait apa yang menimpa dia. Dia paham apa yang terjadi di sekeliling dia. Itu aja. Nah, cuman untuk membahas ini butuh waktu. Jadi ini nanti ilmu hati ini, ilmu ghorizah ini bisa kita terapkan ke pasangan kita, ke orang tua kita, ke anak-anak kita, ke teman bisnis kita juga bisa. Pokoknya ke semua orang. Ini makanya nanti ini baru perkenalan ya. Yang 3 materi ini masih perkenalan. Tapi kalau sudah paham itu bisa nanti dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Anak kedua itu Raka itu malah sudah bisa mengendalikan teman-teman asramanya, mengendalikan pembina asramanya dengan memainkan bakok dan nauk mereka. Belajar dari siapa? Gitu. Jadi bukan memainkan hati ya.
memperkan hati wanita bukan, bukan Mami begitu. genok semua. Gitu. Jadi ini adalah ilmu yang sebenarnya simple banget untuk dikuasai asal kita paham saja. Paham bagaimana kerjanya. Karena kami pun awalnya belajar ini ketika sudah mengenal khair ummah, ketika sudah mengenal pendidikan berbasis akidah Islam. Di sana ada pembahasan tentang ghorizah, tentang bagaimana hati kerja itu. Ternyata hati itu dibagi 3, ada bako, nau, dan tadayun. Nah, yang paling utama itu nanti di tadayun. Bukan paling utama, tapi bukan satu-satunya yang utama gitu, karena dia nanti akan saling menyimbangi. Nah, anak-anak itu akan kita bilang matang kalau perkembangan naluri bakoknya, naunya, dan tadayunnya itu seimbang. Ya kalau seimbang baru kita bisa bilang mereka matang. Tapi kalau masih bakoknya meledak-ledak gitu ya, belum bisa dikendalikan oleh tadayunnya, atau naunya masih meledak-ledak, belum bisa dikendalikan oleh tadayunnya, ini berat. Nah, ketika mereka nikah nanti, yang satu akan nuntut bakoknya dipenuhi terus, atau yang satu nuntut naunya dipenuhi terus. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini ya di Barat, pernikahan itu kan kayak gitu ya sekarang ya. Yang satu pengennya dilayani terus, tapi nggak mau melayani, gitu kan. Yang satu pengennya dibiarkan sendiri, pengen tetap dengan aktivitasnya sebelum nikah gitu kan, bakoknya belum tuntas. Akhirnya yang terjadi ya begitu. Antara suami istri itu nggak terjadi komunikasi yang baik karena memang di posisi hatinya itu belum matang. Belum siap untuk berumah tangga. Nah, ini yang harus kita bentuk anak-anak kita supaya matang hatinya, matang akalnya. Karena hanya matang akal pun nggak cukup juga. Dan matang hati, nggak matang akal juga nggak cukup. Karena nanti yang mematangkan tadayun itu adalah kematangan akal. Ngomong apa sih? Nggak apa-apa, ini materi selanjutnya sebenarnya. Jadi nanti akan kita bahas lebih Intinya benang pelan-pelan gitu. merahnya memang ya, seimbang gitu ya, menyiapkan Seimbang. anak-anak. Insya Allah. Nah, keseimbangan yang itu adalah dengan ketaatan tadi. Kalau nggak ada ketaatan, itu pasti terjadi kerusakan. Nah, ini insya Allah akan kita bahas di materi selanjutnya. Ya. Silakan dilanjutkan ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, barangkali yang ada anak kecil tadi kan, yang anak sudah dewasa nih sekarang giliran yang anak kecil, mungkin silakan. Nah, yang udah dewasa ini agak berat nih sebenarnya karena mereka sudah terbentuk kan. Nah, Iya. jadi kalau misalnya ada rasa yang masih nggak pas dengan anak-anak kita yang udah dewasa, ya mau nggak mau kita yang harus membuka komunikasi sama mereka. Anak Willy paling gede laki-laki ya? Laki-laki dua-duanya. Oh, laki-laki dua-duanya. Masih mau nggak dipeluk-peluk? Mau, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Aman kalau gitu. Kalau selama Iya. mereka masih mau dekat sama ibunya, insya Allah masih aman itu. Artinya Alhamdulillah. hatinya masih terpaut sama ibunya. Jadi apa kata ibunya mereka pasti masih akan nurut. Insya Allah sih. Kalau itu masih Iya, aman. cuman iya ibunya agak-agak ini juga, takutnya nanti begitu mereka sudah ada pasangan, ibunya yang ini Oh, ya. enggak usah GR, enggak akan itu. Enggak akan ya. Enggak akan itu. Insya Allah itu nanti apa ya? Ya walaupun tetap ada batasan ya sama ibu itu seperti apa gitu kan. Tapi Iya. rasa sayang sama ibu itu akan menjadi kunci utama nanti mereka itu apa kata ibu itu mereka akan nurut. Tapi sama bapaknya juga jangan lupa, jangan sayang sama ibu, tidak sayang sama bapak gitu. Nah, jadi harus tetap. Tapi memang ekspresi laki-laki ayah dengan ibu itu beda kali ya, maksudnya cara mengekspresikannya gitu. Iya betul, memang ada porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing. Tapi jangan sampai nggak pernah bersentuhan juga sama anak bapaknya, ini bahaya juga. Iya. Nah, jadi tetap harus bapak itu tetap harus menjadi contoh laki-laki untuk anak laki-lakinya. Quality time lah istilahnya sama ayah ya, walaupun cuma sedikit waktunya bersama anak, tapi di situ dimaksimalin gitu ya. Misalnya ketika bapaknya lagi di rumah, heart to heart ngomong sama anak-anak gitu kan, walaupun dia cuman berapa hari gitu di rumah dalam sebulannya gitu kan, atau enggak bawa anak makan keluar gitu biar mendekatkan gitu ya, personal, tapi misalnya cuman ayah sama satu anak yang ini, nanti kapan ayah sama satu anak yang ini. Jadi setiap anak akan merasakan dia tetap dapat limpahan ayahnya walaupun jarang ketemu misalnya gitu, tapi tetap bisa ngobrol, apa yang ada di hatinya bisa diungkapkan sama ayahnya gitu.
Kenapa? Biasa, Ya, Dek. ngantuk, Ngehe-ngehe lagi. ngantuk, ngantuk. Ngantuk sih. Oke, itu ya. Jadi pelajaran pertama hari ini sharingnya, poin pertama yang kita sharing hari ini adalah bahwa kita tuh harus sayang sama anak. Mau bapak, mau ibu, itu rasa sayang itu harus kelihatan kepada anak. Apalagi di usia yang masih muda ya, masih di bawah 10 tahun gitu, di bawah 7 tahun terus kelihatan sayangnya. Walaupun gaya sayangnya bapak itu berbeda, gaya sayangnya ibu itu berbeda. Gitu. Nah, dasar sayangnya itu adalah ketaatan kita kepada Allah, bukan dengan yang lain. Jadi cukuplah kita mengambil contoh dari Rasul saja, bukan dari ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu-ilmu yang lain itu dalilnya nggak jelas gitu ya. Walaupun ada yang bilang ilmu mereka itu dari mempelajari Al-Quran juga, tapi ketika sudah disesuaikan, dicocok padankan dengan ilmu manusia, itu banyak yang hilang esensinya. Gitu. Jadi cukuplah kita mengambil ini ilmu untuk mendidik anak ini dari Al-Quran dan hadis saja, dari contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Rasul, dari petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Lalu nanti bagaimana kita menjadi orang tua yang layak untuk mendidik anak-anak kita, insya Allah akan kita bahas di pekan besok. Bagaimana kita mematangkan hati anak kita, insya Allah pengenalannya akan kita bahas di minggu yang ketiga. Baru pengenalan, karena untuk pembahasannya itu satu ghorizah itu satu pertemuan lagi nanti. Insya Allah dilanjut di selepas bulan puasa. Insya Allah nanti kita bikin rutin terus sesi sharingnya. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Oke, boleh silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin yang kita baru kenal di sini ada Bang Niko Waldeni. Mungkin agak asing ya dengan istilah-istilah yang dipakai. Kalau ada yang masih membingungkan, boleh ditanyakan. Ini misal. Iya, makasih Ustaz. Ya, boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Kenalan aja. Mau nanya sedikit Ustaz. Ya, boleh, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ini sebenarnya ikut tadi awalnya memang agak kurang jelas suara Ustaz. Tapi apa Ustaz nggak bisa buka video Ustaz? Ya, nggak apa-apa. Semoga lagi- ketemu nanti offline aja, sekalian ketemu ini. Baik, insyaallah. Ini Ustaz, alhamdulillah saya udah berkeluarga 10 tahun Ustaz. Udah 10 tahun, ini sekarang sudah dikaruniai anak 3 orang. Hmm, Dan yang paling besar itu sekarang umur 9 tahun Ustaz. oke. Jadi yang 9 tahun ini laki-laki. Sebenarnya saya agak ini merasa sedikit harus hati-hati dengan umur anak yang seperti ini sekarang Ustaz, dengan umur 9 tahun tadi. Di mana Ya, betul. kalau sharing sama anak yang besar ini seperti saya sharingnya seperti sama teman gitu Ustaz. Hmm, Kayak teman gitu, dia anak ini kayak teman, gimana saya ceritanya, memang menghormati ibadahnya, sholatnya nggak tinggal, alhamdulillah. Nah, jadi dia punya impian, anak-anak ini punya impian Ustaz, umur 20 nanti mau nikah katanya. ya. Padahal ini kan laki-laki Ustaz, itu laki-laki. Ya, nanti Hazik umur 20 tahun boleh nikah ya. Hmm, Kalau boleh nanti berarti Azik kan udah selesai SMA itu masuk kuliah, jadi nanti Azik mau kuliah itu udah nikah, nah gitu Ustaz. ya, ya. Jadi dengan umur yang baru 9 tahun, kalau Anda melihat masih belum balik, berpikir seperti itu, menyikapinya gimana bagusnya Ustaz? Hmm. Ya. Oke. Kami lebih parah lagi. Usia TK dan hanya mau nikah. Itu anak ketiga. Tapi boleh tanya nggak Pak? Hazik ya anak yang pertama ya? Ya Hazik Ustaz. Oke, Hazik ini anaknya lebih suka lebih suka tampak hebat atau lebih suka sayang-sayangan di rumah? Introvert, extrovert. Kalau di rumah suka sayang-sayangan Ustaz. Lebih suka Sayang sayang-sayangan sama ya? adek, Oke, sama berarti ibu ya. gambaran utama pertamanya kayaknya Hazik ini anak yang nau ya. Nau itu dia kuat dikasih sayangnya. Jadi wajar Iya. kalau dia sudah berpikir mau nikah. Karena dia emang naluri dia untuk berkasih sayang itu kuat gitu. Iya. Nah, terus yang kedua ini yang Gazi ya, yang anak saya yang ketiga. Dia nikah itu motivasinya apa coba? Mau cari orang yang bisa ngurus uminya. Gitu, nyari yang soleha untuk ngurus uminya. Gitu. Masya Allah. Jadi
Itu dari TK loh, Pak. Umi shock. Di anak TK ngomong apa sih? Luar biasa sekarang. Artinya apa? Naluri kasih sayangnya itu kuat sekali ke Uminya. Ya. Dia pengen mencari orang yang bisa dia sayang-sayang gitu kan. Karena anak now itu dia pasti ngelihat orang tuanya nih akur nih. Artinya enak nih Iya. kalau ada yang ada pendamping hidup tuh enak gitu. Tapi ketika dia berpikir untuk mencari pendamping hidup, dia nggak lupa juga untuk orang yang bisa ngurus Uminya. Nah ini karena naluri Iya. kasih sayangnya kuat. Nah gimana cara kita nanggapinya? Dipuji saja gitu ya. Jadi kalau anak now itu emang harus nanti di ini ya, ini di materi sinau nanti ya sebenarnya nggak Iya. masuk di materi kita yang tiga ini. Tapi kenalannya ada. Jadi kalau anak now itu kita ini kan lagi kita apa namanya kita angkat lagi perasaan kasih sayangnya karena emang anak now ini selalu haus kasih sayang. Nah setelah itu kita puji ini dia bakoknya. Artinya gini, ketika dia mau menikah, posisi dia sebagai laki-laki itu harus sudah firm. Usia 20, kamu harus sudah punya kerja, berarti sudah punya penghasilan. Kenapa? Karena kamu udah nggak hak, seperti saya sampaikan tadi, udah nggak hak dinafkahi oleh bapak. Kan gitu. Putus. Hidup. Putus. Kok putus? Mati nih, pencet nih. Oke. Halo, mikrofonnya masih aktif, Ustaz. Masih ini, mute. Ustaz. Iya, masih di mute. Oke, Afwan, tadi terputus jaringannya, nggak tahu kenapa. Oke, saya ulang ya. Jadi ketika anak now itu pertama kita puji rasa kasih sayangnya. Hebat kamu gitu ya. Udah pengen berpikir berkeluarga gitu. Udah pengen punya keturunan yang soleh-solehah gitu. Kita puji. Setelah itu kita bangkitkan bakoknya. Tapi abang nanti mau biaya hidupnya dari mana gitu. Kita sadarkan harus sudah punya penghasilan sendiri. Kenapa? Karena dalam Islam pun seharusnya anak yang sudah balik itu harus sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Artinya nanti dia akan berpikir. Dan zaman sekarang kan sudah sangat memungkinkan ya untuk anak-anak masih muda itu juga sudah punya penghasilan yang luar biasa, walaupun tetap harus dijaga syariatnya nanti gitu. Tapi Iya, sudah benar, sangat Ustaz. memungkinkan gitu. Artinya dia nanti sudah mulai berpikir, oh nanti punya penghasilan dari mana ya, hobinya atau passion dia bisa dipakai untuk menghasilkan duit yang mana ya gitu. Kita bantu arahkan. Jadi jangan kamu masih kecil mikir nikah aja. Jangan. Gitu. Ya. Itu malah nanti akan mematikan nauknya gitu. Jadi kita angkat aja, kita puji, kita benarkan pemikiran dia, lalu kita kaitkan kepada tadayunnya. Artinya abang mau nikah, tapi nggak boleh pacaran ya. Kenapa? Karena Allah tidak membolehkan pacaran. Nah, nanti kalau sudah ada calonnya yang dicari, langsung nikah, nggak usah pakai lama-lama gitu. Nah, sampaikanlah motivasi-motivasi dari Al-Quran dan hadis. Kasih contoh para sahabat yang nikahnya juga usia muda gitu. Nah, itu tetap kita kaitkan. Jadi kita nanti mendidik anak itu harus selalu mengaitkan kepada naluri tadayunnya, kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika dia menghadapi masalah apapun nanti ketika sudah dewasa, akan selalu mengaitkan kepada Al-Quran dan hadis dulu sebelum mencari solusi masalahnya. Itu yang paling utama. Nah, setelah itu baru bakoknya kita naikkan. Wah, Bang berarti harus belajar ini, Bang. Harus begini-begini, Bang. Supaya Bang bisa mempunyai penghasilan. Abang bisa hidup mandiri nanti. Nggak bergantung hidup sama abang lagi. Gitu. Iya. Nah, jadi seperti itu tuh, Pak. Jadi, anak laki-laki pertama di sini tahu. Emang ada beberapa ya anak laki-laki pertama itu Nau. Saya udah ketemu beberapa orang anak laki-laki pertama Nau. Yang adiknya gimana? Lebih dominan nih biasanya. Lebih keras ke abangnya ya. Iya, yang adanya lebih dominan, Ustaz. Ya. Itu jarak umurnya 2 tahun, Ustaz. Cewek cowok? Adiknya cewek. Cewek, ya. Cewek bangkok. Emang polanya sering kayak gitu, mirip-mirip gitu. Karena kalau yang paling pertama itu Nau, biasanya yang kedua Bako. Kalau keluarga kami itu yang pertama Bako, yang kedua Nau, ketiga Nau. Dominannya. Ya. Nah.
Jadi gitu Pak. Jadi jangan dipatahkan keinginannya. Karena nikah itu kan malah jatuhnya bisa wajib. Artinya itu sesuatu yang baik. Gitu. Jadi jangan kita bikin dia berpikiran nikah itu jelek. Gitu. Nah itu Iya. begitu caranya. Berarti untuk kondisi seperti itu kita tergantung kita menyikapinya lagi Ustaz ya. Ya, tetap harus kita kaitkan kepada Al-Quran dan hadis. Mm-mm. Kalau kata Al-Quran nikah itu bagus, ya harus kita bikin itu sebagai sesuatu yang bagus. Jangan kita bikin itu jadi sesuatu yang jelek. Misalnya kita bilang, emang kamu udah siap nikah? Lihat tuh banyak yang nikah muda tapi cerai gitu. Jangan itu kita sampaikan. Gitu. Tapi kita sampaikan yang memang hal-hal positif sehingga yang terbentuk dalam akal dia adalah nikah itu bagus. Gitu. Iya. Baik, baik Ustaz. Baik, Ustaz. Begitu Pak ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Alah. Suap- Manggilnya Bapak aja. Jangan Ustaz, agak kurang nyaman. Yang gitu aja, Ustaz. Gitu. Kalau ini Ustaz, sekedar sharing, kalau Ana sendiri memang termasuk nikah di umur muda juga Ustaz, umur 24 kurang 3 bulan. Jadi waktu itu istri masih umur 20 tahun, masih kuliah waktu itu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ini anak udah mulai sharing-sharing gimana ayah ketemu sama ibu dulu, di mana ketemunya, terus nikahnya berapa lama, sampai kritisnya nanya seperti itu Ustaz. Jadi kita kan sharingnya sama anak-anak, ya alhamdulillah kita sampaikan apa adanya, sehingga dia memahami gitu Ustaz, memahami oh ternyata hidup itu kita kalau udah besar nanti boleh nikah ya dalam Islam gitu. Ya udah, dia juga mau nikah. Kapan mau nikah? Kapan boleh nikah ya? Umur berapa gitu. Kalau seandainya laki-laki ayah nikah umur 24. Nah, ibu boleh nikah umur 20. Kalau laki-laki boleh nggak nikah umur 20? Ya waktu itu anak jawab boleh aja gitu, Ustaz. Boleh. Ayo dah umur 20 katanya. Makin yakin itu anak Nau. Makin yakin itu anak Nau. Karena salah satu ciri anak Nau itu juga suka memperhatikan. Alhamdulillah Ustaz. Kalau alhamdulillah sekarang itu anak kan juga ada beberapa pekerjaan di rumah gitu. Jadi pekerjaan itu memang dihandle sama admin. Jadi si anak ini berapa gaji admin ayah, berapa gajinya gitu. Boleh nggak Azik digaji juga di rumah gitu. Kalau sampai pulang sekolah nanti ada pekerjaan yang bisa Azik kerjakan. Contoh ambil barang ini, packing atau gimana gitu Ustaz. Nah, boleh nggak Azik digaji gitu. Kalau Azik digaji nanti Azik punya uang. Malah alhamdulillah Ustadz untuk bulan Ramadan ini itu kan di sekolah kan juga ada buku agenda Ramadan. Di sana kan ada infak zakat sedekahnya gitu Ustadz. Jadi si Hazik tadi itu untuk sedekahnya dia itu dia nggak minta sama anak Ustadz. Masya Allah. Uang gajinya tadi itu dipakai untuk sedekahnya dia karena lebih besar pahalanya itu katanya daripada uang dikasih ayah kata Ustadz. Mantap, mantap. Nah, berarti itu udah matang tuh untuk usia 9 tahun itu Pak. Memang kalau dari anak Masya Allah. 9. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah berarti. Ya. Ya, jadi Baik, gitulah kalau anak sudah seimbang ya, sudah seimbang antara pertumbuhan bakoknya, nauknya sama tadayunnya. Baik Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Syukur Ustaz, makasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke. Silakan ada yang lain yang mau diskusi? Mungkin ada yang mau bertanya terkait walaupun belum menikah misalnya tapi mengasuh banyak anak bisa juga. Ibu Jasmine mungkin mau bertanya boleh? Tidak menutup ya, nggak mesti semuanya sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga juga ya bekal kita ya menuju jenjang ke sana insya Allah gitu, makin banyak ilmunya akan mempermudah jalan kehidupan kita lah ya gitu.
Udah nggak ada gitu. Ya, amin. Amin. Alhamdulillah. Boleh? Kalau misalnya nggak ada yang bertanya lagi, mungkin Pak Suami mau menyampaikan penutupan. Oke, kalau kesimpulan tadi udah diulang ya. diulang ya. Untuk pertemuan pertama ini, insya Allah itu yang mau kita tekankan. Pertama ini insya Allah itu yang mau kita tekankan. Jadi sayang itu harus wajib ada rasa sayang dari orang tua kepada anak ketika mendidik ya. Cuma rasa sayang ini harus tumbuh dengan cara yang benar, yaitu dari petunjuk Allah dan contoh dari Nabi Muhammad. Jadi, kalau ada yang mau diskusikan lebih jauh boleh kontak langsung via WhatsApp. Baik, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan hamdalah dan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Niko, Bu Wilya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Jasni, Andri yang tadi dengerin aja. Mei ini siapa ya tadi baru masuk belakangan. Syukron, Ustaz. Sama-sama Pak Niko. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti akan kita kirimin ya link YouTube-nya. Nih dinaikin dulu ke YouTube nanti insyaallah. Ya. Saya cek dulu rekamannya bagus apa enggak. Semoga masih bisa dinaikin. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.